3. Halo, Kita dari podcast Dadakan. Dadakan. Kenalin, aku Nadira. Aku Nisa. Aku Melani. Topik podcast kita hari ini adalah sulung versus Bungsu. Jadi ini benar-benar dadakan. Sebenarnya kita nggak janjian sama sekali. Jadi kita bikin podcast dadakan. Judulnya. Ya. Jadi di sini 2 lawan 1 ya guys. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil makan. Saya unggal-unggal cantik. Sambil makan Ya. kentang sesuai. dan pisang. Pendapat kalian tentang sulung gimana? Sulung tuh enak sih. Anak pertama. Anak pertama kan, dia tuh yang kayak pokoknya dia tuh ngasih pengalaman pertama untuk orang tuanya. Contoh, misalnya dia tuh anak pertama kan, terus pas dia lulus wisuda kan, orang tuh dia ngasih itu yang pertama untuk orang tuanya. Kalau bungsu tuh terakhir, udah ada biasa. Terus kamu ngomong anjay. Kok lagi loh? Ini kan aku udah nanya tadi. Kalau kamu nggak paling in love. Nah, Nadira gimana nih tanggapannya mengenai anak sulung kan, apalagi Nadira adalah anak sulung. Berat guys, berat rasanya. Karena tau lah, anak sulung itu kan punya adik-adik banyak. Punya adik lah pasti. Enggak sih. Kenapa? Kenapa Enggak menurut sih. bungsu tuh enggak? Kenapa? Enggak sih. Malah bungsu itu lebih berat loh, karena saingannya tuh bukan makhluk people lain lagi, tapi orang usia orang tua Usia orang sendiri tuanya ya. itu. Iya lagi. Dikejar waktu guys, jadi kalian harus, anak bungsu tuh kayak harus dipaksa bergegas cepet. Contoh lulus kuliah, cepet kerja, ketemu jodoh, karena kayak ngejarnya tuh saingannya tuh usia orang tua, ya nggak sih? Coba komen ya yang setuju. Nah, setuju nih buat anak bungsu. Yang setuju ya, yang setuju. Tapi suling kan jadinya. Sulung kan punya kesusahan juga sendiri. Apa? Ngurus adik-adiknya ribet. Kadang kelakuan bungsu juga ribet. Kami mungkin yang bilang manja, tapi kan Sebenarnya anak bungsu itu paling mandiri loh. Kenapa bisa disebut mandiri? ya karena misalnya nih kan kakak-kakaknya gitu yang udah nikah, udah nggak di rumah lagi. Jadi kami sebagai anak terakhir itu sebagai harapan mereka untuk Kayak dia nih kan, kakaknya dia pernah nikah. Nah, jadi dia kemana-mana tuh naik gojek atau dia nyusahin aku. Ya, tapi sebenarnya itu tergantung kakaknya masing-masing aja sih. Ya sih benar sih. Biasanya sulung tuh sebagai kakak, dia nggak mau dia nggak mau adiknya tuh kelihatan susah. Nggak ada sih. Nggak ada itu sih. Nggak sih. karena Nggak sih. biasanya ya niat sulung ini kan anak pertama gitu ya. Pastinya dia lebih mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Loh, siapa yang bilang mendapatkan kasih sayang orang tua? Justru sulung itu paling keras. Enggak sih. Enggak sih, Nggak karena sih. mereka Anak anak bungsu. harapan pertama. Karena anak bungsu Justru di harapan pertama didikannya lebih keras biasanya. Anak pertama itu jadi bahan percobaan orang tuanya. nggak ada. Nggak ada. Kenapa Nggak nggak ada. ada? Orang tua Nggak pasti ada. mengharapkan anak yang pertama itu kelar ke dunia, bukan? Tapi biasanya Oh, bungsu jadi bakal- dia nggak dilarang. kasih soalnya bungsu soalnya ya. Tapi ya sih biasanya anak bungsu tuh yang itu loh, yang nggak direncanakan gitu, aturannya kayak udah stop tapi tiba-tiba ada gitu ya kan. Nah, Kalau- Apalagi nih aku sama kakak aku beda 13 tahun, bayangin. Wah itu parah kali sih, aku cuma Jauh sih. aku 8 tahun itu udah Jauh. jauh banget sama aku. Wajar sih kakak. 13 tahun cok. Itu. Terus kemarin kan kita sempat bikin tuh di Insta Story pendapat kalian tentang sulung atau bungsu. Iya. Jujur cuma 2 yang bisa tanggapan. Kalian kasih dong tanggapan apa nih tentang anak bungsu sama anak sulung, ayo dong. Jadi, tapi gak enaknya jadi anak bungsu itu adalah ketika mau udah sedewasa apapun kita gitu, kita nggak akan pada anggap dewasa, kita akan selalu dianggap anak kecil. Jadi ketika kita mengeluarkan pendapat, ketika kita mau menentukan pilihan kita nanti, kita tuh kayak masih nggak usah Pak, ikut campur, nggak usah, ini masih kecil gitu, nggak enaknya ya kan, ya nggak, setuju nggak? Setuju sih. Soalnya kayak gitu. Terus juga ya, anak bungsu tuh tempatnya salah. Jadi walaupun dia benar, dia yang harus minta maaf. Kalau misalnya dia
mengekspresikan rasa tidak suka itu salah. Jadi anak bungsu tuh mengiyakan semuanya. Ya nggak sih? Itu anak bungsu atau cuma aku doang? Ini jadi validasi. Kan nanya loh, siapa tahu yang nonton ada yang sama gitu kayak kita. Ini kan Nadira punya adik gitu ya. Gimana sih tanggapan Nadira mengenai adik-adik Nadira? Ya itu yang tadi aku bilang, si bungsu ini selalu dapat perhatian lebih dari orang tuanya. Karena apa? Sebelumnya kita para sulung itu udah tahu nih, misalnya, oh ternyata yang ini nggak bagus untuk anak. Kita jadi bahan percobaan. Jadi ketika udah punya adik-adik ini bakal dapat treat yang lebih baik dari orang tuanya. Jadi itu setuju sih. Ya kan? Setuju sih, tapi nggak semua orang tua. Ya, nggak Karena semua. iya, kadang orang tua tuh kayak ngerasa udah ini paling benar gitu cara ngedidiknya. Padahal kan anak itu punya caranya sendiri. Maksudnya cara yang ingin dididiknya itu kayak mana gitu. Jadi untuk kita para Gen Z harus belajar parenting gitu ya kan, biar nanti anak-anak kita tuh bersyukur lahir dari rahim seorang ibu seperti kita. Amin. Parentingnya bukan hanya setelah punya anak ya, tapi sebelum menikah juga. Kalau bisa sebelum sih kata aku, karena kalau udah nikah tuh kita tinggal nunggu waktu. Tentunya kita ingin menjadi yang lebih baik ya kan. Tinggal nunggu waktu ya kan punya anak ya. Tapi jujur, sulung dan bungsu ini dibedakannya semenjak terkenalnya Gen Z kan. Iya. Menurut aku sebelumnya itu nggak ada tuh perdebatan sulung dan bungsu. Iya. Cuman ada perdebatan adik kakak, nggak ada yang namanya sulung dan bungsu. Iya. Benar. Semenjak Gen Z naik, sulung sama bungsu ini selalu jadi perdebatan ya kan. Ada yang bilang anak sulung gak enak, anak bungsu lebih gak enak, anak tengah gak enak, anak tunggal apalagi. Kayaknya kan? mau sulung mau bungsu tuh pasti punya keenakan dan tidak enaknya gitu. Tergantung prinsip masing-masing aja. Iya. Sebenarnya tergantung sudut pandang sih. Kadang jadi anak bungsu tuh gak enaknya tuh mungkin lebih dikekang gitu, terus gak bebas berpendapat gitu ya kan. Kalau anak sulung mungkin kelebihannya di situ gitu. Jadi mereka mungkin lebih didengar sarannya gitu, diapain lagi tuh. Ini kita paling dewasa. Tapi umur itu hanyalah angka ya guys. Kadang ya ini ya. Kadang yang kecil itu dipaksa harus lebih dewasa daripada yang seharusnya sudah dewasa. Jadi untuk sampai aku umur 21 tahun itu belum ada yang bisa mematahkan bahwa umur hanyalah angka, bahwa kedewasaan itu tergantung. Belum ada ya yang bisa mematahkan statement aku itu, karena aku belum menemui orang yang ternyata dewasa tuh juga tergantung dari umur gitu enggak. Jadi menurut aku umur itu hanyalah angka, kedewasaan itu tergantung cara dia berpikir. Ya betul. Nah, menurut kalian gimana nih Bu? Menurut Nadira, kami para anak bungsu. Kami kan yang berduanya anak bungsu nih. Itu kan tadi udah ditanyakan nggak sih sebelumnya? Udah tadi Melanie nanya. Nah, kalau kalian sebagai anak bungsu, pandangan kalian sama anak sulung itu gimana sih? Kalau anak Itu juga sulung udah tadi. Kan pertanyaan. Itu juga udah tadi ya pertanyaan pertama. Oh ya, kita tadi lupa bilang, kita kan dadakan podcast. Untuk kedepannya kita bakal jadi host, kita bakal undang bintang tamu yang berbeda Tiap minggunya. dan topik-topik yang berbeda. Tuh. Lanjut ke pembahasan kita. Sambil makan dong, jangan diam aja, minum boleh. Karena kita konsepnya santai aja ya, Ya, kita sambil ngobrol, sambil minum makan. Ya. Ini dikasih. Enak kok ini Pak. Iya. Tapi nih jujur pertanyaan dari aku sebagai sulung. Kalian sebagai bungsu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama kakak kalian? sayang itu pasti nggak ada adik kakak itu nggak saling menyayangi. Tapi mungkin apa ya, kakak itu biasanya lebih lebih diberikan kasih sayang lebih sama kakak, sama orang tuanya dibanding adik-adiknya. Apalagi buat saya, mereka dulu tinggal, kakak-kakaknya masih sempat gitu tinggal bareng orang tuanya, dan pas adiknya udah ada, pasti orang tuanya juga berharap kakak-kakaknya bisa menjaga adiknya juga kan. Apalagi buat adik-adiknya yang merantau kuliah keluar kota ya kan, jauh dari orang tua, pasti tapi tinggal sama kakaknya, pasti berharap kakaknya bisa menjaga adik-adiknya. Nah,
Itu dia yang dibilang tadi, anak sulung punya tanggung jawab yang lebih berat. Karena biasanya anak sulung nggak hanya jaga diri dia sendiri, tapi dia harus jaga adik-adiknya, keluarganya. Jadi Enggak sih, lebih berat. enggak sih. Kenapa menurut Bung Nisa tidak berat? Kenapa? Apa alasannya? Karena anak sulung itu ketika dia sudah berumah tangga, dia akan keluar dari rumah, dan ketika dia situ dia akan fokus ke dirinya sendiri. Jadi tidak ada sih, tapi itu tergantung Itu sih ya. Tapi kayaknya menurut orangnya masing-masing. ini subjektif ya guys. Ini menurut sudut pandangku aja, berdasarkan hal-hal yang terjadi di lingkunganku lah, atau yang pernah aku jumpai gitu ya kan. Dan yang aku jumpai itu seperti itu rata-rata. Jadi ketika anak sulung itu menikah, itu seperti mereka keluar dari problem yang terjadi. Jadi mereka itu lebih ke kehidupan mereka aja gitu. Nggak tahu sih ya benar atau enggak, cuman dari beberapa yang terjadi di lingkungan aku seperti itu yang aku jumpai. Dan juga kakak sulung laki-laki sama kakak sulung perempuan itu pasti berbeda sifat. Ya, Betul, kalau itu pasti. sulungnya cewek mungkin oke lah, tapi kalau cowok itu lebih cuek kayaknya. lebih cuek. Dan contohnya nih ya kan, kalau udah nikah tuh keuangannya dibilang istri kan. Ya. Ya udah, itu aja udah kelihatan. Pasti beda banget lah kakak cewek sama kakak cowok tuh beda. Tapi keluarga tuh keras kan, maksudnya tuh bukan keras gimana gitu, bukan keluarga yang menunjukkan Tapi kan jadi sulung tuh emang kita dituntut tanggung jawab yang besar sih. Karena kita bukan tanggung jawab emang setiap anak pasti ada, tapi biasanya sulung tuh udah dipastikan akan jadi panutan bagi adik-adiknya. Kalian pasti yang sulung jarang kan dibilang kakak adiknya tuh dijaga, pasti nggak pernah kan dibilang kayak gitu. Nah itu kakak sulung tuh selalu jadi, anak sulung tuh selalu jadi panutan untuk adik-adiknya. Salah sedikit aja adiknya, bisa aja kakaknya yang disalahin sama orang tuanya. Oh anjir, aku tuh bukan dari keluarga yang mengekspresikan kasih sayang itu dari kata-kata. Serius, jadi kita tuh kadang gini, tau gak sih love hate apa? love hate relationship, ya kan? Itu Love kan? hate, iya. Ya. Jadi kita tuh dengan cara kayak gitu gitu. Jadi nggak kayak bangga sama kamu itu nggak Iya. pernah sih, nggak pernah. Word affirmation-nya tuh nggak ada. Nggak ada. Sama sih, Ya kan, kalian juga? ya jarang sih kayaknya. Jarang kan? Lebih ke act of service Ya. biasanya. Walaupun kayak marah-marah gitu kan, kayak misalnya nih aku waktu itu pas daftar SMA aku tuh lupa nulis jurusan aku apa. Nah itu marah-marah tuh, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah lagi. Padahal tapi diantar juga itu ke sekolah, nengok lulus apa enggak ya. Ngomong aja. Sebenarnya aku mau ngomong ya, Ya. kalau jadi bungsu tuh, andaikan nih ada kegagalan di kakak-kakaknya, Betul, Dan- setuju. mereka sebagai bungsu, kita nih sebagai bungsu pasti yang bakal jadi pedoman selanjutnya. Dan banyak harapan yang ada harapan orang tua maupun kakak-kakaknya untuk kita lebih sukses daripada mereka. Nah ini aku kasih contoh yang lebih lagi. Misalnya nih tiap anak tuh dikasih Ya, kenapa ke Angga di akhir? dikasih 10 gitu. Nah ketika anak pertama itu cuma bisa nih nyampe cuma 8. Nah sisa 2-nya itu turun ke anak kedua. Nah ketika anak kedua juga misalnya cuma bisa 8, kan otomatis tuh anak keduanya 12 kan. Dan dia cuma bisa 8. Nah, yang 4 lagi turun ke anak bungsu. Nah, jadi anak bungsu itu dapat berapa bagian? 16%. Jadi ketika anak itu semakin gagal kakak-kakak ya, semakin berat pundak di anak bungsunya. Nah, Karena anak bungsu itu harapan terakhir orang tua. tapi itu juga yang nanti mungkin tergantung orang tua. Ketika kakaknya gagal dan adanya sukses, itu bakal jadi bahan perbandingan sama orang tua. Gak jarang kan orang tua yang kayak gitu. Lihat nih adik kamu, lihat nih kakak kamu. Sebenarnya maksudnya tuh bukan dia anaknya, tapi orang tuanya. Ya, betul. Kalau orang tuanya kayak gitu, berarti dia
punya harapan Makanya ya guys, buat kita nih kan udah umur kita udah 20-an gitu. Buat teman-teman juga yang Nggak ada yang makan nonton, tuh intinya makan tuh. iya, buat teman-teman juga yang nonton nanti mungkin jangan, kita kan mungkin kedepannya bakal ke jenjang yang lebih serius, bakal bikin keluarga sendiri. Jangan pernah jadiin anak kalian itu investasi, karena anak itu bukan investasi ya guys ya. Anak itu harus dirawat, bukan boleh dikasih harapan tapi jangan dibebani. Kalau anakku sih nanti udah nggak perlu pintar sih. Nah, aku tuh ketika zaman sekarang itu orang berbondong-bondong mengajarkan kepintaran. anaknya, maksudnya masukkan anak itu pesantren gitu kan. Ya. Ini kita agak melenceng dari topik ya. Apa-apa. Nggak apa-apa ya, kita kan ngobrol santai. Ketika orang berbondong-bondong anaknya ini zaman sekarang katanya harus masuk pesantren bilang. Kalau aku pribadi nanti ketika aku jadi orang tua, aku nggak akan masukkan anakku ke pesantren kecuali itu permintaannya sendiri. Ya. Karena menurut aku yang penting itu anakku itu bisa ngaji sekolah dan dia tahu yang mana hak dan yang mana yang batil gitu. Jadi anak itu ibarat gelas gitu, gelas yang kalau udah terisi dari rumah mau kita bawa kemanapun dia nggak akan diisi oleh lingkungannya. Jadi itu tergantung kita, makanya itu balik lagi ke poin awal tadi, belajar parenting itu banget. Dan makanya kenapa di Indonesia itu banyak anak yang mungkin sedikit melanggar norma ya. Itu karena kebanyakan nggak menyalahkan nikah muda sih, cuman kalau misalnya orang ini nikah mudanya siap secara mental, siap secara finansial, itu nggak apa-apa banget, malah bagus. Tapi menghindari hal-hal yang kalau misalnya kayak dia itu belum siap secara mental, belum siap finansial juga, terus nikah, nanti yang jadi korban tuh anaknya yang kasihan. Sebenarnya anak-anak itu tergantung lingkungan keluarganya. Anak yang hidup di lingkungan keluarga yang Nanti sedikit main. anak yang hidup di lingkungan keluarga yang mengerti tentang parenting, maksudnya kayak tidak pernah membeda-bedakan, tuh dia hidup secara akur, rukun, itu bakal imbas ke anaknya, ke mental anaknya itu pasti bahagia, nggak depresi ya. Karena anak-anak zaman sekarang tuh Iya. depresi gitu. Termasuk aku. Dikit-dikit, wah keluar dari rumah nggak diperhatiin orang tua, disuruh-suruhin dikit, mental illness. Terus Tapi emang tergantung orang banyak yang- sampai anak-anak ke psikolog karena lingkungan rumahnya itu, bener kan? Karena Terus juga ketika kita jadi orang tua, kencing kali kita. Kencing aja guys, nggak apa apa-apa. ya, tapi Berkaitan kok, berkaitan. pengajaran Karena bisa topik juga. kita kan masih berkaitan dengan Anak. anak. Mm-mm. Secara jujur garis besar topik kita adalah anak. Terus juga salah satu tuh kayak yang orang tuanya tuh kelahi depan anak. Itu sebenarnya nggak bagus ya. Aku ada kan lihat Di TikTok. di TikTok atau di media sosial tuh banyak yang anaknya cerita kalau orang tua itu sering kelahi depan mereka. Itu menurut aku nggak bagus sih. Kita sebagai kita nggak ngejudge bagaimana cara orang tua kita mendidik, cuman kita berusaha jadikan itu pelajaran dan jadikan itu sebagai hal yang nggak akan kita lakukan lagi. Karena beda dong, orang tua kita dengan kita tuh berbeda. Mereka mungkin dengan latar belakang yang juga sangat maksudnya tuh yang juga keras gitu kan. Jadi mereka mendidik dengan cara yang keras, Terbawa. jadi kita sebagai orang yang terpelajar, sebagai orang yang terdidik, kita harus mendidik anak itu dengan cara yang terdidik juga. Apalagi nih ada tuh kayak semacam dia tuh orang tuanya karir, itu pasti akan berpengaruh pada anaknya, benar nggak? Kurang Benar. kasih sayang, Nah. kurang waktu sama orang tua. Kadang anak nakal tuh kan nanti pengen cari perhatian gitu. Sebenarnya nggak pernah nyalakan karirnya itu. Enggak, cuman kita harus bisa bagi waktu. Intinya dia membagi waktu. Tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, kayak waktu menjadi wanita karir, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Pandai menempatkan diri aja. Intinya kita gitu.
Ya Allah, anak umur 21 tahun ngomong kayak gitu. Tapi ya menanggapi Nisa tadi sebelumnya, apa namanya, jangan pernah berantem di depan anak. Itu tuh emang iya, karena ini aku pernah di fase itu dan jujur itu berbekas sampai sekarang. Padahal itu kejadiannya kayak udah 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, tapi itu tuh berbekas guys ke Dan anak-anak. nggak bagus untuk perkembangan emosional ke depan nanti. Apalagi kayak, aduh kecamatan cok. Kecamatan. Apalagi kayak yang ngebentak-bentak anak di depan teman itu, jangan sih kata. Tapi kalian pernah nggak? Ini kan topik kita sungguh bungsu ya guys. Apa? Kan pasti pernah kan pergi pas masih kecil atau serah kapan, kan pasti pernah kan minta jajan ke orang tua di depan teman-temannya. Iya. Padahal di rumah udah diingetin nih, nggak boleh jajan ya. Terus sampai di tempat acara gitu orang ramai kalian minta jajan, dikasih tapi sampai rumah dimarahin. Kalian pernah nggak kayak gitu? Enggak. Kayaknya sih nggak ada aja. Cuma aku yang pernah kali. Karena mama aku tuh kayak gitu. Misalnya dari ngatain jangan jajan, sampai sana minta duit merengek, dikasih. Tapi habis itu sampai rumah kan udah dibilang jangan minta jajannya nggak bagus lagi, es krim, pulang-pulang batu. Tapi emang yang dilarang orang tua itu selalu betul. Benar. Pada akhirnya yang dia bilang orang itu benar, cuman mungkin itu bukan cara yang kita mau itu. Itu tuh sebagai anak tuh nggak mau dilarang ya sebenarnya. Cuma sih ini Mau didengar, ya kan? ini cara ngedidik anak tuh jangan dengan dilarang. Anak itu kan suka dikasih kepercayaan kan. Jangan dengan cara dilarang, tapi enggak gini. Kamu gimana sih ngomongnya? Gini, kadang kita tuh ngelakuin karena kita nggak tahu alasannya kenapa dilarang. Ya. Nah harusnya kita tuh nanti pas kita jadi orang tua, kita tuh ngasih tahu alasan biar anak itu paham. Karena aku kayak gitu jujur, aku pribadi gitu, aku nggak apa-apa dilarang asal aku tahu kenapa gitu kan. Ini kena kadang orang tua tuh pernah nggak sih kayak nggak boleh ya gitu kan, kenapa nggak boleh, pokoknya nggak boleh ya. Nah itu kan kita jadi kayak apa ya nggak boleh, dan kita akhirnya pengen melakukan hal itu kan yang dilarang. Kita nyari jawabannya sendiri jadinya. Jadi orang tua ketika kita melarang untuk maksudnya untuk kita nanti kita nih jadi orang tua harus memberikan penjelasan kenapa hal itu dilarang agar anak tuh tahu gitu, oh ini nggak boleh karena ini nanti akan menyebabkan ini dan merugikan siapa. Nah gitu guys, memang sebenarnya tuh udah siap sih jadi istri. Tapi nggak siapnya itu ketika posting kalau nggak ada uang, maksudnya tuh kita secara finansial belum siap. Nah itu yang posting, Makanya sebelum kita jadi harus siap dulu. menikah harus secara finansial, secara mental udah siap. Itulah namanya belajar parenting. Tapi kita melenceng jauh guys. Sulung dan bungsu. Aku mau kembali ke topik nih. Oke. Sulung dan sulung. Nih, di sana ini kan kakaknya sebenarnya kak pertama udah nikah nih, punya adik-adik. Kakak bakal nikah. Gimana tanggapan kakak setelah kak menikah? Terus punya adik-adiknya gimana? Nah, ini nih banyak kali kan di Indonesia tuh orang banyak yang punya persepsi nggak mau nikah sama anak pertama, apalagi kalau adiknya banyak. Nah ya kan? Iya. Karena jujur mungkin kalau aku sebagai anak pertama, aku ngerasa punya tanggung jawab buat adik-adik aku, buat orang tua aku. Maksudnya nanti kalau udah nikah, aku pasti bakal ya tetap berkomunikasi sama mereka, ngebantu kalau ada apa-apa. Iya. Pastinya ya selalu ngelibatin adik-adik aku lah, ngelibatin keluarga aku. Ya seperti kalian tadi, pandai menempatkan diri. Kalau aku lagi sama keluarga aku di rumah ya sama keluarga aku. Kalau pengen sama adik-adik aku ya sama adik-adik aku. Tapi jujur, aku sebagai anak bungsu kakaknya udah nikah. Oke. Sering ngerasa kesepian ketika kakaknya udah nikah. Itu kan dia tuh bilang, ketika mereka menikah mereka melepaskan semua itu. Mereka Tapi, fokus dengan jalan yang mereka ambil. tapi itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau dia merasa dia punya tanggung jawab yang lebih, ya dia pasti bakal menyusahkan adiknya. Tapi jarang yang punya pemikiran kayak ini tuh jarang. Ya, jarang. guys. Lebih banyak itu ketika mereka sudah menikah ya udah. Tapi pasti ada. Apalagi kalau cowok ya. Di hati kakakmu itu pasti ada sedikit lah rasa tanggung jawab dia sebagai kakakmu itu. Bilang dia tanggung jawab kok. Nah, mungkin nih anak-anak sulung ini yang nonton pasti relate sama ini.
kita sebagai sulung tuh gengsi guys, buat nunjukin sayang kita, perhatian kita sama adik kita. Janganlah sama adik, sama keluarga kita aja, sama pacar sendiri mungkin gengsi. Anak bungsu juga gengsi kok. Soal gengsi kayaknya Lebih besar anak bungsu nggak ya? Tapi kan Enggak sih, anak pertama tuh biasanya lebih besar gengsinya. iya kan? Kalau anak aku sebagai anak bungsu, yang tipe orang yang kayak apa ya, kalau sama keluarga tuh ya berani gitu ngomong, kalau saya ya saya sayang gitu. nggak aku gengsi. Tapi Aku biasanya gengsi. anak sulung tuh dia gengsinya tuh kesuka karena dia biasanya ngurus diri sendiri. Dia ngerasa ini tuh tanggung jawab aku nggak bakal ngasih tahu nih tanggung jawab aku ke orang lain, biar aku yang ngasihin sendiri. Dia selalu kayak gitu, karena dia nggak mau ngebebani adik-adiknya, nggak mau ngebebani orang tuanya. Karena kentang doang yang dimakan, pisangnya nggak dimakan. Jadi bilang tadi kentang aja. Masih makan tuh pisang. Makan pisang. Makan tuh Sini pisang. aku suapin. Ya, Pakai kaki. Kak. Aku tadi mau ngomong tapi lupa. Bentar ya aku ingat dulu. Tapi Sumpah beneran lupa tuh. tadi kan kita di tengah ada bilang kemarin kita minta tanggapan followers IG yang nggak seberapa itu ya, yang Kalau cuma orang ini kita nanti ya 500 di bawah sini. Nah, terus ada yang kasih tanggapan, kan pertanyaannya adalah, halo, kalian tim sulung atau bungsu nih? Menurut kalian apa sih kesulitan menjadi sulung atau bungsu itu? Nah, ada yang tanggapan nih. Kok ini jawab? Sulung dong, dari Listari _9. Sulung dong, menjadi anak sulung sangatlah sulit. Dia adalah harapan terbesar bagi orang tuanya. enggak. Tadi udah kita bahas, Nggak setuju. Tiap anak punya harapan sendiri dari orang tuanya. Oke, bisa diterima. Terus apa lagi nih? Satu lagi dari Levia Yulanda. Nggak ada sih kak, enjoy aja sama hidup. Kalau kesulitan ya maklum, baru pertama kali jadi manusia kata dia. Tapi emang iya kan? Memang iya. Sebenarnya siapa sih yang ngasih cipta kalau anak pertama itu harus jadi Iya. contoh bagi dia? Kan baru pertama kali jadi Iya. anak juga. Orang tua Siapa kita ini? juga baru pertama kali jadi Jadi orang orang tua. tua. Mana tahu dia gimana caranya jadi orang tua yang baik dan benar. Ini ceritanya reinkarnasi gitu. Kalau misal ini Apa? reinkarnasi. Ya. Misal nih kita ada reinkarnasi kan, walaupun di agama kita nggak ada gitu Ya. kan. Misal nih, mau jadi apa? Batu. Tetap jadi anak orang tua aku. Karena menurut aku cara memandang anak itu ya tergantung orang tuanya mendidik kan. Tapi beda lagi, aku tetap pengen jadi anak orang tua aku karena aku ngerasa nyaman aja sama mereka, aman gitu. Rumah lah bagi aku. Kayaknya kalau misalnya reinkarnasi terus aku terakhir di keluarga berbeda, aku nggak bakal bisa kayak sekarang gitu. Pasti dengan fase yang lebih beda lagi. Iya, beda. Kalau aku jadi bidadari aja. Yang tinggal di kayangan. Aku lebih bisa ya. Kalau bisa aku tinggal di kayangan aja. Kayak yang keberapa itu? Itu pakai nomor. Sungai hitam. Gak rumah hijau juga, Cok. Agak-agak kayak di Disney gitu. Kalau aku tetap mau menjadi fase yang sekarang, tetap mau menjadi anak dari ibu dan ayahku dan adik dari kakak-kakakku, tapi versi yang lebih baik lagi. Nah, ya udah aku Ya. juga mau, tapi aku tuh suka tinggal kayak di pedesaan gitu. Pedesaan tapi ada jaringan ya. Karena aku suka nengok sawah-sawah, mandi di sungai, itu aku suka. Tapi iya, Amsterdam bagus. tinggalin aku, biayain aku. Gak mau aku. Minta biayain ya. Di Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Ada nggak? Ada. Gak enak. Lah malah review tempat. Bisa nggak itu dari skip? Nggak apa-apa. Apa? Jangan anjir. Enggak, nanti di apa sih? Terus nyari sound itu tuh susah anjay. Gak apa, kita punya editor Nadira. Kentang coklat. Ini cobanya Nes. Nggak enak. Ada kejunya. Pakai keju. Kentang keju enak. Kalian tim Jasuke atau Bungsuke? Nggak suka. Bungsuke dong, Jagung Suzuki itu Bungsuke.
Sama aja loh, Jasuke jadi jagoku. Jadiku susu keju. Udah banyak bungsu ke. Enggak, dia suka. Bungsu ke. Dia suka. Perdebatan sulung. Bungsu tuh Ini di luar sekali, Apa apa di nih? luar? Enggak. Mesinnya nggak tuh? Enggak ada nafsu juga. Ini seru. Nggak ada rasa. Oke guys. Nggak ada. Minum kalian tuh manis. Oh iya, dia kan Americano. Kan saja. Dan americano guys. Tadi minum aku deh. Kalian pernah nggak sih lihat Americano pas Americano ini dikasih gula. Sorry ya, gue nggak sama itu minum americano pakai Coba gula. coba dulu kayak mana rasanya. ya gula. Ini gula, gula dicairkan gitu kan? Seruput ke gula. Diabetes gue. Tapi sebagai anak sulung emang kita lebih cocok berteman sama anak bungsu guys. Biar saling bertukar pendapat. Sebenarnya emang iya loh. Sebenarnya emang iya. Tapi mungkin kan aku sulung, aku punya teman juga sulung, Manda. Semenjak berteman sama dia, aku ngerasa jadi punya kakak. Anak sulung itu pasti selalu pengen punya kakak, punya abang, pengen banget. Karena kita nggak ada tempat bersandarnya. Tapi Kita juga sandarnya sama dinding. Aku sebagai anak bungsu punya teman Nisa. Aku ngerasa dia sebagai kakak aku. Karena Ya. pikirannya lebih dewasa dibanding aku. Ya. Karena bungsu kita mau bungsu, salah satu harus ngalah jadi kakak. Kalau ngalah lebih ke dia sih. Tapi kalau soal kayak lebih kayak marah-marahin dia, itu aku. Masih pendapat iya. Memang gitu, kayaknya kalau sulung ketemu Karena aku sulung, ya sulung kalau bungsu. misalnya menentukan aku tuh aku suka marah-marah, berarti aku peduli sama kalian. Tapi kalau aku kayak biasa-biasa aja, Kalau berarti dulu aku nganggap- kalian nggak penting. Kalau dulu aku nganggap dia marah-marah karena dia benci sama aku. Sekarang aku nganggap dia sayang sama aku. Iya, kayak memang juga karena tadi aku lahir dari keluarga yang emang kayak gitu. Nggak yang buat affirmation gitu enggak. Tapi panggilan untuk dia adalah Kak Ros. Kau cuma sering mirip. Nih, depan nih dua nih. Tapi Naik busway, pulang naik busway. Gojek. Gojek. Gak sponsor kok. Titit. Dia berapa menit ya? Terus 30. Bapak santai aja. Terus kalian sebagai bungsu, kalian pernah nggak ngerasa sekali aja kasihan dia sama kakak aku? Pernah. Kepikiran. Pernah. Kenapa? Karena Karena apa ya? Karena gini waktu itu, karena bukan sulung sih lebihnya. Aku sama kakakku lah, kakakku gitu kan. Lupa lagi mau ngomong tadi. Tunggu guys, tunggu ya. Melani dulu. Aku bingung, tunggu dulu aku. Oh. Nah, kayak misalnya, Bisa dulu berapa? kayak misalnya kadang dia itu kan ketika dia nggak bisa mengungkapkan apa yang pendapat dia. Nah itu aku agak ngerasa kasihan kadang sama dia. Jadi aku yang menggantikan dia. Yes. Jadi kadang aku tuh bukan orang yang mungkin orang kan kayak cepat kan. Tapi sebenarnya yang aku ungkapkan itu yang sebenarnya orang itu pengen ucap, cuman dia nggak bisa. Nah jadi aku bantu aja mengungkapkan itu. Jadi orang taunya aku gitu. Jadi it's okay sama. Nah, aku ya udah sih nggak apa-apa aja. Nih, tapi aku potong dulu ya. Ya. Kan kebetulan adik aku cowok. Tapi emang dia kayak gitu, kayak Nisa. Ketika karena dia cowok, aku rasa dia lebih dewasa dari aku. Karena biasanya cowok kan lebih cuek. Jadi apa yang biasanya nggak bisa aku ungkapin ke mamaku, aku kasih tahu ke dia. Nanti dia yang bakal nyampein ke mamaku. Iya kayak Nah, gitu. Iya gitu. makanya. Ibaratnya dia tumbalnya nanti. Tumbal selanjutnya. Karena aku sering kayak gitu. Tapi intinya adik aku mau disuruh ngomong. Aku tanpa disuruh, aku inisiatif aja sih. Iya. Gak kakakku siapapun yang menurut aku dia tidak berdaya untuk mengungkapkan sesuatu, aku sampaikan walaupun nanti aku yang dikira nyolot gitu. Tapi it's okay. Yang terjadi yang penting kalian gitu. Ini sana ya gitu guys. Kita lagi makan aja. Abang tuh ganteng. Bang, dia minta IG-nya. Tiba-tiba kayak gitu. Kayak mana? Coba. Dia rela membuat temannya Dia malu. tuh bukan antara siapa sama nggak punya malu. Oke sih, sebenarnya itu tuh semenjak putus guys. Dulu tuh aku nggak kayak gitu. Melenceng kak. Jangan udah jauh sekali itu pembahasannya. Melani. Ada nggak? Pernah nggak resakan ke kakak? Ada sih, karena kan mereka yang lahirnya lebih dulu daripada aku. Tentu mereka dan aku Zaman purba lahir. Coba lebih dulu ya. Zaman purba.
Itu nggak zaman dahulu Iya. ya, itu lebih parah lagi tuh. kan mereka kan lahirnya lebih duluan lah daripada aku kan. Itu mereka, aku nggak tahu gimana kehidupan mereka sebelum ada aku. Ya enggak tuh makanya jadi aku kayak pasti mereka tuh sama seperti kita, ada keluh kesahnya tapi mungkin emang tidak diomongin sama kita atau sama orang tuanya. Sama sih kita juga nggak ngomongin. Iya. Tapi setidaknya kalian biasanya punya penopang kan? Iya. Siapa? Aku mau nopang diriku sendiri. Loh, ibaratnya gini, waktu kau galau. Tengok ekspresiku. Boleh Tolong di-zoom zoom nanti ya. Kalau bisa ya Oke, nanti kita zoom. Jangan Nggak, Bang. di Aib, zoom ya, di zoom. aib. nambah kerja Nadira. Editor kita adalah Nadira. Yeay. Sebenarnya podcast nggak diedit guys, tapi karena banyak hal yang harus diedit sedikit. Sedikit tapi kita nggak mengubah ya. Iya. Nah, tetap mengikuti alurnya. Kan lupa mau ngomong apa tadi. Aduh. Oh, tapi kan Oh. lupa lagi jangan. Tapi kan kalian kan misalnya nih lagi galau-galaunya, pasti kakak kalian tuh pasti ada bakal nyamperin kalian kan. Enggak. Loh, kakaknya lain nih guys. Karena di keluarga aku itu nggak ada soal cinta-cintaan itu nggak ada guys. Ya, Nggak ada. ya enggak cinta lah. Galaunya nggak Misalnya masalah. galau dikit atau apalah, ngerasa melihat kalian gelisah, pasti kakak kalian tuh adalah sedikit ngasih perhatian. Ada. Setidaknya nanya, kenapa? Nggak tahu kenapa nggak selebih kayak ngajak, mungkin nggak kenapa enggak. Iya, setiap orang kan bisa nunjukin caranya tuh. Mereka tidak bertanya tapi mereka memberikan apa ya? Apa sih namanya tuh? Lupa. bentuk. Bentuk, bentuk kasih sayang mereka. Itu bukan dari menanya. Langsung tindakan. Ya, tindakan. Kalau aku orangnya kan nggak pernah nampak ya. Kalau aku tuh lagi kenapa tuh jadi nggak ada. Ya guys. Karena aku anti ya, paling anti keluargaku. Aku paling anti kalau keluarga aku tahu aku lagi sedih, aku lagi ada masalah lagi. Apalagi kalau nangis, aku tuh paling anti nangis depan keluarga. Masih penting aku nangis depan orang yang nggak aku kenal, ada teman-temanku. Tapi dia coba-coba nangis depan keluarga, jatuh harga diri juga bisa tuh. Tapi Kalau saya- nangis di WC gimana? Iya, itu beda konteks ya, beda tapi konteks. percaya guys, kakak tuh sayang kali sama adiknya. Dia nggak mau ngeliat adiknya. Ya ada juga gitu. Ya, iya, Sayang karena- sama orang itu punya cara Ya. sendiri. Bisa aja yang bilang dia cuek sama kakaknya, dia diem-diem minta doain untuk kakaknya. Emang tiap orang tuh mungkin kita karena cewek kali ya, gengsi kita tuh lebih besar guys. Jadi Kok nggak kita- pernah? Iya, Makanya. kalau kelihatan. Nah tuh, Kita gengsi terus ngeliatin sesuatu. iya memang. Contohnya dari pesan Nisa di TikTok. doa untuk kakaknya. Doa untuk kakaknya. Doakan kakaknya yang terbaik ya guys. Amin. Yang terbaik ya Allah. Amin. Secepatnya Pasti kalau mulai. bisa pertengahan tahun ini atau akhir atau sampai 2025. Tapi kalau bisa tahun ini lah secepatnya. Amin. Biar habis itu Nisa nyusul nikah maksudnya Kak. Tujuannya. Amin. Ya amin intinya lagi. Ya kalau udah datang jodohnya udah Ya, mantap ngapain mentalnya lama-lama? dan mantap finansialnya, apalagi ya kan Tinggal daripada belajar. lama-lama dosa. Belajar parenting aja dari sekarang. Udah belajar aku Udah udah dikit. belajar. Jadi Bagus, di Instagram tuh aku follow Instagram yang namanya Media Parenting sama Parenting Islami. Masya Allah. Ini besok dia nikah langsung guys. Amin. Nggak gitu juga, nggak gitu juga. Katanya kalau nikah teman-teman tuh pada deket loh. Iya, Jangan dulu. Aku belum Jangan siap. mulai. Ya jangan dulu. Aku belum selesai satu anjay. Nggak tahu dia nyangani dulu. Jangan Langsung dulu. mulai. Aku belum siap. Aku belum siap. Aku skip lah kalau aku pokoknya gini. Seminimal-minimalnya aku nikah itu ketika aku lulus S1 dan aku kerja 1 tahun. 1 tahun ya atau 2 tahun. Nah, itu baru nikah. Setidaknya kita menikmati karir kita dulu. Ya, menikmati karena kita harus selesai dulu sama semua yang ada di diri kita kayak Semua tanggungan kita sendiri harus kita sendiri Ah, sebelum betul. kita memulai tanggungan Iya. sama orang lain. nah, membahagiakan diri dulu sih karena ketika kita menikah itu bukan lagi tentang kita. Kadang Kadang kita pakai lipstick, pakai apa tuh bukan karena kita suka lagi kan, tapi karena suami yang suka kan. Iya. Nah, dari hal kecil itu tidak terlihat kita tuh udah nggak memprioritaskan diri kita. Jadi sebelum nikah tuh lah waktu kesempatan kita memprioritaskan diri kita sendiri. Ya, ada kata-kata nikmati masa remajamu, jangan sebelum kamu Jadi istri orang. Makanya itu namanya apa? Apa coba? child free. Capek.
Tahu kan? Tahu. Kayaknya topik pembahasan itu harusnya itu lah. Iya boleh nih, boleh Kita nggak kesusu. perempuan ya kan. Kita punya cara nggak mau gimana. Iya. Ya. Agak berat. Tapi itu sebenarnya hampir sama kayak topik ini, jangan tentang anak lagi lah. Ya. Iya kan? Cinta gitu. Atau kan bisa kalau apa? Komen. Komen di sih YouTube. topiknya tentang apa Di ya? YouTube di bawah Cinta komen. mungkin yang patah hati, apa dia tuh insecure, overthinking, Itu boleh sih katanya. insecure. Untuk ya. selanjutnya. Iya, Cewek insecure. itu Karena cewek itu musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri, Overthinking ya. Iya. perasaannya sendiri. Cewek tuh kalau nggak berpegang sama agama, dia bakal gila sama gara perasaan sendiri. Kalau kita nggak percaya sama takdir gitu kan, oh yes. Aku sempat di fase itu sih. Hampir bukan nggak menolak takdir, ya nggak sih? Tapi lagi kalau tuh jangan usah pacaran lah. Tapi pengen. Yang belum pacaran kamu berdua. Aku juga belum anjay. Ya sama dengan Adi loh. Betul. Bisa enak guys, minum ya di sini. Misalkan udah berpengalaman pernah pacaran ya, pernah nggak sama anak sulung atau bungsu gitu? Bungsu pernah, Sulung pernah nggak? sulung enggak, bungsu, sesama bungsu. Gimana tanggapan tentang sikap bungsu kalau berhubungan? Kalau yang Hmm. yang pernah jadi pacar ya, yang pernah jadi pacar itu menurut aku dia dewasa. Jadi itu yang bilang tadi ya, umur hanyalah angka. Serius, umur hanyalah angka. Jadi ketika aku sama dia tuh aku kayaknya dia selalu mengertiin aku sih, maksudnya tuh lebih mengalah gitu ya. Mungkin cowok tuh emang lebih mengalah gitu nggak sih? Tapi nggak semua ya, nggak semua. Kadang cowok tuh ada juga yang ego yang tinggi banget. Tapi yang aku temui ketika untuk jadi pacar kemarin itu, seingatku ya, sejauh yang aku ingat itu dia dewasa kali sih dalam hubungan. Cuman sayangnya dia selingkuh guys. Yang baca nama bungsu kayaknya jadi selingkuhin. Langsung diserang anak bungsu. Jangan gitu, nggak gitu, nggak Nggak sama anak bungsu. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Tergantung sifat orangnya. Kalian bungsu, kalian yang ngerasain nggak sifat atau sifat kalian itu yang paling dominan apa? Selain gengsi ya, gengsi itu kayaknya Keras kepala. wajar. Iya, keras kepala. Terus, Manja, nah manja terus apa lagi? cengeng. Iya. Aku sejauh ini keras kepala sih. Banyak sih sifat anak bungsu. Tergantung orangnya juga. Kalau manja tuh ya, aku orang anaknya suka dimanja. Tapi kalau kayak sama keluarga tuh kayak gimana gitu rasanya, karena bukan Karena dari emang keluarganya nggak kayak gitu. tapi aku suka dimanja sama orang gitu. Nah, Maksudnya tuh justru itu karena kau nggak dapat di keluarga, kau nyari manja itu ke orang lain yang bisa ngasih kau gitu. iya, kayak gini aku selalu cari kasih sayang seorang abang sama pasanganku. Jadi Nah, ya. kalau misal untuk mantanku, kalau merasa aku manja dan terlalu menuntut ini tuh ya karena itu rasanya orang. I'm sorry. Kalau sulung sih lebih ke legowo ya. Karena ketika adiknya bikin kesalahan, kadang kakaknya kan yang dimarahin. Nggak sedikit kayak. Enggak sih. Kalau itu enggak sih. Kalau aku misalnya aku cekcok atau aku misalnya, karena balik lagi ke topik itu, anak bungsu itu tempatnya salah. Anak bungsu itu tempatnya manut, kayak iya. Harapan juga. Ini tentang cekcok kan guys. Udah aku minta ditabuk mah, enak. Itu bikin subtitle pula lagi. Oh iya. Indonesia. Indonesia aja lah anak. Indonesia aja kita. Ada Nggak usah mana nih? kayak ngomong bahasa lain, bahasa Kamu- planet lain gitu. Kamu pakai logat mana kamu tadi tuh? Aku nggak ada pula aku do. Ini kita bahas apa nih sebenarnya? Jangan melenceng deh topik kita. Ada banyak lagi. Tidak tahu ada do bahasa apa. Sampai apa ini, pacaran. Nah, sampai ke pacaran. Enggak pacaran aja do, babini lah. Jadi kesimpulan ini kayaknya Boleh nggak? menurut kalian podcast ini ada dagingnya nggak sih? Ada intinya nggak sih? Ada. Ya. Coba Ada. coba simpulkan dong kakak-kakak. Iya. Kasih dong kesimpulannya. Nih aku dulu ya. Kesimpulannya tuh adalah bahwa setiap orang itu punya keluh kesahnya, punya masalahnya sendiri-sendiri, dan punya
plus minus masing-masing. Maksudnya itu plus minusnya itu kayak ini yang sulit, maksudnya tuh yang timpang di anak sulung, ini yang timpang di anak bungsu gitu. Jadi sama sih semuanya ya. Nggak terima sekali ya. Bungsu ini Sama, semua itu tergantung apa aja sih, sudut pandang lah. ya. Kalau Kak Melani gimana nih Kak Kalau Melani? menurut aku ya, mau bungsu, mau sulung, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin ada kelebihan kasih sayang, kelebihan dari segi apapun itu. Ya tergantung ya itu orang tuanya masing-masing aja kan bagaimana cara mendidiknya. Intinya kita sesama anak, sesama keluarga, jangan ada yang saling berselisih, saling sayang menyayangi. Iya. Nah, kalau Kak Nadira satu Tapi, dong. iya, kalau itu ya dari tadi kan pembahasan kita awalnya sulung dan bungsu, terus banyak melenceng ke cara parenting itu karena berpengaruh juga kan. Ya, benar. Terus Gensi yang membawa topik sulung dan bungsu Iya, ini heeh. sebelumnya nggak ada. Menurutku memang itu untuk orang tua kalau punya anak jangan dibanding-bandingin guys, karena itulah awal mula perpecahan anak. Walaupun nggak pecah sampai keluar rumah atau pecahin jendela gitu tapi kan pasti ada rasa iriannya nanti Iya, yang kesel-kesel ya. dibandingin. Ini kakak ini adik beginiin, nah jangan Semua itu sampai ada tergantung, porsinya masing-masing. Ini buat orang-orang Ini untuk tua. kita bertiga Iya. khususnya ya. Buat orang tua, Kedepannya harus jadi orang tua yang baik. jadikanlah anak kita tuh sebagai anak yang penuh kasih sayang. Iya. Jangan biarkan anak kita berselisih satu sama lain. Terus untuk anak sulung dan bungsu yang menjadi topik pembahasan kita kali ini, percayalah guys, setiap anak tuh ada posisi susahnya masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, Iya, betul. punya pemikiran masing-masing. Gak ada yang namanya lebih susah sulung atau bungsu. Semua anak tuh sebenarnya sama rata aja, Ada porsi. tapi tergantung sudut pandang mereka masing-masing, tergantung pikiran mereka masing-masing. Terus untuk anak tengah juga mungkin ada anak tengah ya kan, sama aja kakak kalian, adik kalian tuh sama aja gitu posisinya, nggak ada yang lebih susah. Terus untuk anak tunggal ya kasihan dia enggak. Anak tunggal semangat ya, udah Untuk kita semua semangat. semangat. Anak tengah juga. Semuanya, pokoknya anak Semangat. berapapun semangat. Semangat. Intinya daging dari podcast ini adalah setiap orang memiliki kesusahan, kesulitan dan tanggung jawab masing-masing. Jadi sekarang dan berapa lama nih podcast kita? 40 menit. 40 menit kita tutup aja ya. Ya, kita lanjut ke podcast Pada minggu depan. ya. Jangan lupa nanti ditonton podcast kita. Mungkin omongan kita tuh masih muter-muter karena ini adalah pengalaman pertama kita bikin podcast. Masih belajar. Ya, masih belajar berbicara dengan baik dan benar. Tatanan bicara kita juga belum bagus. Nah, tolong dimaafkan. Karena ini first podcast. Iya. Jadi jangan lupa like, Komen dan subscribe. Iya. Terus kalau kalian punya itu saran topik untuk next Next podcast, podcast, komen. komen. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum.